saat ini saya akan menjelaskan hasil dari proyek yang telah kami lakukan. Adapun nama proyek kami pada saat ini yaitu tong sampah cerdas dengan sensor peer dan output suara. Pertama-tama saya ingin menjelaskan komponen-komponen yang kami gunakan pada proyek ini. Komponen pertama yaitu ada Arduino Uno. Arduino Uno ini merupakan otak dari proyek kami, yaitu microcontroller untuk menjalankan program yang telah kami buat. Yang kedua adalah sensor peer. Sensor peer merupakan sensor penggerak untuk mendeteksi objek atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Selanjutnya ada servomotor kecil. Servomotor ini berfungsi untuk sebagai penggerak penutup tong sampah. Ketika sensor peer mendeteksi gerakan, maka servo akan bergerak untuk membuka dan menutup tong sampah. Selanjutnya ada DF Player Mini. DF Player Mini ini berfungsi untuk menghasilkan suara pada proyek kami ini, yaitu di mana dia menyimpan audio atau suara yang kami telah siapkan. Selanjutnya ada speaker, tempat keluarnya suara. Dan yang terakhir ada LED, yaitu sebagai penanda bahwa ketika sensor peer mendeteksi adanya gerakan, maka lampu LED ini akan menyala. Begitu juga ketika sensor peer tidak mendeteksi gerakan, maka otomatis lampu LED akan mati. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Andi Saputra dengan NIM F441222049. Oke, jadi saya akan melanjutkan eh, penjelasan dari materi kami. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian dan juga program. Pertama, saya akan menjelaskan tentang rangkaian. Jadi untuk rangkaian dari proyek kami itu seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, ada beberapa komponen yang digunakan seperti microcontroller, yaitu kita pakai Arduino Uno, sensor pakai peer, kemudian penggeraknya itu kita pakai servo sebagai pembuka atau penutup dari tong sampah, kemudian ada pemutar terkait dengan suaranya, yaitu kita pakai DF player yang akan memanggil file MP3 dari kartu kartu penyimpanan memori, nantinya akan memutar apa akan mengeluarkan output suara pada speaker ini. Kemudian ada lampu indikator, kita menggunakan LED. Indikator ini digunakan untuk mengetahui adanya gerakan pada sensor. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama di sensornya. Sensor ini menggunakan terdapat tiga kabel. Yang pertama ground, output, dan VCC. Groundnya kita hubungkan pada pin 2 digital di Arduino. Kemudian pin, kemudian jalur pada servo itu ada ground, VCC, dan input. Input pada servo, output pada Arduino. Itu kita hubungkan pada pin 5. Nah, kita lanjut untuk dev player. Dev player sendiri ada beberapa jalur yang kita hubungkan. Jalur pertama itu adalah VCC untuk menyuplai dev player dan RX. RX sendiri ini kita gunakan untuk menerima signal dari Arduino, di mana di jalur RX ini kita serikan dengan resistor karena di DF player sendiri pada input RX itu hanya eh, hanya membutuhkan tegangan 3,3. Jadi di atas 3,3 itu akan error, akan rusak DF playernya. Jadi kita menghambat dari arus Arduino menggunakan resistor karena output digital dari Arduino itu mengeluarkan output 5 volt kalau tidak salah. Nah, makanya kita gunakan resistor. Kemudian TX. TX kita gunakan untuk mengirim signal dari dev player ke Arduino. Jadi eh, di Arduino sendiri itu berbalikan. Kalau kita hubungkan RX pada dev player, maka
di Arduino kita hubungkan ke TX karena eh, pengirim. Kan ini eh, prinsipnya Arduino pengirim, otomatis DAF menerima. DAF mengirim, Arduino menerima. Jadi begitu komunikasinya, RX TX. Kemudian jalur pin yang berikutnya itu adalah speaker 2 dan kemudian tengah ini adalah ground. Ground ini wajib kita sambungkan pada Arduino, sangat penting. Kalau tidak, tidak menyala. Kemudian ada lampu LED. Lampu LED ini kita gunakan sebagai indikator adanya gerakan. Kita hubungkan pada pin 4 digital pada Arduino. Sama seperti DF player, kita gunakan resistor sebagai pengaman dari LED. Apa ya? Jadi untuk setiap pin ini itu tidak berpatokan pada pin 2, pin 4, pin 5 maupun pin lainnya. Itu kita bisa rubah-rubah asalkan jangan sama, menyesuaikan ke program atau program yang menyesuaikan di rangkaian. Oke, kita lanjut untuk materi yang berikutnya yaitu program. Eh, jadi program dari proyek kami antara lain seperti ini. Ada bagian include. Include ini digunakan untuk memanggil eh, library dari eh, modul-modul yang kita gunakan. Contohnya seperti servo. Jadi kita perlu memanggil library dari servo tersebut. Seperti dplyr. Dplyr itu yang modul untuk mengeluarkan suara. Kemudian library software serial itu digunakan untuk komunikasi serial. Nah, kemudian ada definisi. Definisi. Definisi ini eh, kurang lebih sama seperti kita mendeklarasikan menggunakan integer, mendeklarasikan variables, fungsinya sama, di mana fungsinya itu untuk menentukan eh, variabel-variabel itu berada pada pin berapa. Seperti contohnya peer pin. Jadi untuk sensor peer itu berada pada pin 2 seperti pada rangkaian yang saya jelaskan tadi. Oke, untuk deklarasinya sudah. Kemudian kita lanjut untuk fungsi setup. Fungsi setup ini akan dijalankan satu kali, di mana fungsi ini eh, di dalamnya ada beberapa fungsi lainnya seperti pin mode. Pin mode ini digunakan untuk memberi keterangan pada Arduino di mana untuk sensor peer itu sebagai input. Eh, Seperti yang saya jelaskan tadi, sensor peer kan ada di pin di tengah yang kedua itu output. Jadi yang menerima adalah Arduino. Arduino sebagai input. Jadi ada tegangan masuk pada Arduino. Seperti itu. Untuk contoh lainnya seperti LED pin. LED pin itu digunakan sebagai output di mana akan mengeluarkan tegangan, menyalakan LED. Nah, itu sebagai indikator nantinya. Oke, kemudian kurang lebih sama. Ada servo tag, ini fungsi dari library servo tadi, include servo, right? Jadi kemudian mengatur posisi awal. Jadi ketika program dijalankan, eh, setup ini akan dijalankan satu kali, menjalankan seperti yang tadi, menjalankan kemudian mereset servo, mengarahkan servo pada 0 derajat. Kemudian ada ini serial begin digunakan untuk komunikasi serial monitor. Nantinya akan menampilkan di serial monitor. Kemudian ada uh, fungsi di sini if while mana ini digunakan untuk mendeteksi
bahwa DF player itu sudah terpasang atau sudah terkoneksi atau belum. Jika DF player ini tidak terbaca, maka akan tampil di serial monitor teks DF player tidak terbaca. Jika terbaca, maka akan tampil DF player siap. Kita lanjut untuk di fungsi loop. Fungsi loop ini akan berulang, akan dijalankan secara berulang, di mana fungsi ini akan membaca dari sensor peer, di mana kita membuat variabel baru peer state. Peer state ini digunakan, peer state ini nilainya membaca sensor peer yang pin 2 tadi. Oke, kita masuk pada logika pada proyek kami. Jadi jika per state sama dengan per pin, jadi jika per pin high mendeteksi suatu gerakan, maka serial monitor akan menampilkan objek terdeteksi. Kemudian di filter right, LED indikator akan menyala, akan high. Kemudian LED akan mati. Oke, servo right akan eh, mengubah eh, putaran servo pada 180 derajat, di mana ini akan membuka tong sampah. Kemudian menjalankan eh, file musik pertama, play, memulai memutar musik suara pertama pada dev player dalam jangka waktu 10 detik. Ini ada kesalahan keterangan 10 detik. Ini satuan ini adalah milisecond, milidetik. Kalau dibulatkan menjadi second adalah 10 second, 10 detik. Jadi, semisal musik dari play satu itu sudah habis, tetapi waktu yang kita tentukan di sini belum habis, jadi akan terjadi jeda. Oke, ya akan eh, ada waktu untuk tong sampah membuka selama 10 detik. Kemudian save write. Setelah eh, 10 detik ini telah selesai, maka servo akan kembali ke 0 derajat, yaitu menutup. Kemudian dev player memutar musik kedua selama 10 detik. Jika 10 detik ini belum habis, maka akan terjadi jeda. Gitu. Kemudian ini tadi dalam keadaan peer state itu high atau sensor mendeteksi gerakan. Jadi jika tidak ada gerakan, maka akan tampil tidak ada objek. Maka serial monitor di sini akan menampilkan tidak ada objek, dan digital dan lampu LED akan low atau mati. Perulangan ini akan dijalankan pada dua eh, 2 detik. Jadi serial monitor akan menampilkan teks itu selama 2 detik. Jika fungsi ini, jika sensor tidak mendeteksi suatu gerakan, maka eh, akan melooping kembali selama 2 detik, mengkoreksi selama 2 detik, apakah ada sensor ini membaca suatu gerakan atau tidak. Kurang lebih seperti itu penjelasan terkait dengan program. Mungkin kita akan lanjut di pembahasan berikutnya yang akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andika dan tamu R4412325. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan hasil dari proyek kami, yaitu tong sampah pintar dengan output suara dan mendeteksi gerak dengan sensor peer dan menggunakan penggerak servo. Nah, pada kali ini teman-teman bisa lihat
Di sini tong sampahnya ini dalam keadaan off atau tidak mendeteksi adanya gerakan. Maka dari itu lampu LED ini mati dan tidak ada output suara dan gerakan. Nah, jadi ketika tong sampah ini atau sensor PIR-nya mendeteksi gerakan, maka secara otomatis LED ini akan menyala dan juga tutupnya ini akan terbuka yang digerakkan oleh servo, dan speaker ini akan mengeluarkan suara. Sebagai contoh, saya akan mencoba menggerakkan tangan saya di depan sensor PIR-nya, maka teman-teman akan bisa melihat hasilnya. Silahkan buang sampah Anda. Nah, itu tadi teman-teman. Ketika ada objek yang terdeteksi oleh sensor PIR, maka secara otomatis servonya akan bergerak. Terima kasih telah buang sampah pada tempatnya. Untuk membuka tutup tong sampahnya, dan LED-nya secara otomatis menyala. Dan poin terpentingnya itu dia mengeluarkan output suara dari speakernya. Nah, ketika sudah semuanya tidak ada terdeteksi gerakan lagi, maka LED-nya secara otomatis akan mati dan kembali seperti semula. Mungkin sekian teman-teman dari skala saya.